Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Beginikah rasanya punya kekasih hati? Bener tuh kata Mama, daripada kamu duduk sendiri di ruang tamu. Sahut Davin karena memang seluruh anggota keluarga sedang makan malam bersama. Sudah Sanara, daripada kekasih kamu itu merajuk, susah loh nanti bujuknya. Timpal Papa Diki. Ish Papa, memangnya aku suka merajuk apa? Kata Davin yang merasa tak terima dikatakan seperti itu. Sira akhirnya ikut Davin ke lantai atas untuk meletakkan kopernya di kamar. Sekaligus mau memasang kamera CCTV di tempat yang tersembunyi juga strategis. Cih, belum jadi istri sudah ke kamar prianya terus, dasar tak tahu diri. Cibir Cika yang membuat Papa Diki dan Mama Dinar sontak menatapnya. Jaga ucapan kamu Cika, kata Papa Diki. Tapi apa yang dikatakan Cika bener Pak, belum apa-apa sudah berduaan di kamar terus. Sahut Damar yang membela istrinya dengan ikut memojokkan posisi Davin juga Sira. Jangan lupa Dam, kamu pun dulu juga bawa Cika ke kamar kamu saat kalian masih pacaran. Dan Papa juga Mama tak terlalu mempersalahkan hal itu. Karena kami percaya kalau anak-anak kami tak akan melakukan perbuatan yang melampaui batas. Papar Mama Dinar yang langsung meletakkan sendok dan garpu yang ada di tangannya dengan sedikit kasar. Mama kenyang, kata Mama Dinar dan langsung beranjak pergi menuju dapur membawa bungkusan yang dibawa Sira. Papa juga sudah selesai, kata Papa Diki yang juga ikut pergi dari sana. Dan memilih duduk di ruang keluarga sambil menonton televisi hingga menyisakan Damar dan Cika di ruang makan. Lihat tuh kedua orang tua kamu, belum apa-apa sudah dibela. Gimana kalau jadi mantu? Makin besar kepala, gerutu Cika yang diam-diam dibenarkan oleh Damar. Davin dan Sira langsung turun ke lantai bawah ketika urusan mereka sudah selesai. CCTV sudah terpasang dengan sempurna di tempat-tempat yang mereka berdua yakini pas. Koper juga sudah diletakkan di ruang ganti. Dan juga sudah disusun dengan rapi oleh Davin yang dibantu Sira tentunya. Ma, Pa, sapa Davin saat menghampiri kedua orang tuanya yang duduk bersama kakaknya. Sebenarnya Cika hendak berdiri, namun Damar memegang tangannya dan membisikkan agar Cika tetap di sana. Sehingga mau tak mau, suka tak suka Cika pun menurutinya. Pa, Ma, ada yang ingin kami berdua sampaikan. Kata Davin yang kemudian menggenggam salah satu tangan Sira yang duduk tepat di sebelahnya. Ma, Pa, kami ingin menyampaikan rencana kami yang akan bertunangan. Kata Davin yang disambut dengan kebahagiaan dari Mama Dinar dan Papa Diki. Akhirnya, putra Mama dapat tambatan hatinya juga, kata Mama Dinar. Kapan akan dilaksanakan Dav? Tanya Papa Diki. Secepatnya Pa, sahut Davin. Bilang ke ibu kamu ya nak kalau Mama sama Papa besok ingin bertamu ke rumah.
Kami ingin membahas hal ini langsung dengan ibu kamu, kata Mama Dinar yang sudah tidak sabar memiliki mantu lagi. Iya tante, sahut Sira. Jangan tante dong panggilnya, tapi Mama dan Papa juga Kak Damar dan Kak Cika, kata Mama Dinar. Karena sebentar lagi kamu akan menjadi bagian dari keluarga ini, keluarga Ardiansyah. Sambungnya dengan binar mata bahagia. Apa sudah seyakin itu? Tanya Damar dengan ketus. Jangan sampai kamu menyesal karena akan bertunangan dengan pria yang salah Sira, katanya lagi dengan sinis. Pastikan dulu calon suami kamu itu baik atau hanya pura-pura baik dan pura-pura cinta. Sambungnya dengan berniat menyindir Davin. Kamu itu ngomong apa sih, Dam? Tegur Mama Dinar. Harusnya kamu itu seneng karena adik kamu akan segera melepas masa lajangnya, bukan malah seperti ini. Sambungnya lagi, kamu ini seolah-olah gak suka. Imbunya lagi dengan nafas yang sedikit memburu. Mama Dinar benar-benar tak suka dengan apa yang dikatakan oleh Damar. Apa sih Ma, gak usah berlebihan deh, kata Damar. Sira, nanti kalau kamu sudah bertunangan apalagi menikah, jaga baik-baik suami kamu itu agar tak melirik. Apalagi berbuat yang tidak senonoh dengan perempuan lain, terutama perempuan yang sudah menikah, kata Damar yang makin menyulut kekesalan Mama Dinar. Damar, tegur Mama Dinar yang merasa putranya itu begitu keterlaluan. Ma, sudah Ma, tenang, kata Papa Diki sambil memeluk bahu sang istri. Tenang saja Kak, aku yakin kok kalau Davin gak bakal melirik wanita lain selain aku. Dan terima kasih atas apa yang kakak katakan tadi, kata Sira dengan begitu tenang. Tapi aku percaya dengan calon suami aku, kalau dia ini pria yang baik dan juga bertanggung jawab. Imbuhnya dengan mata yang menatap ke arah Davin. Tentu saja jawaban Sira itu membuat bibir Davin langsung menerbitkan sebuah senyuman. Terima kasih sayang, petik satu, ucapan Davin. Gak perlu berterima kasih, memang seharusnya begitu kan. Sebuah hubungan harus dilandasi rasa saling percaya juga cinta, kata Sira yang langsung mendapatkan satu kecupan di puncak kepalanya dari Davin. Melihat bagaimana Sira dan Davin membuat Mama Dinar dan Papa Diki tersenyum. Tapi senyuman itu berubah menjadi wajah datar serta tatapan mata yang tajam saat melihat Damar. Malam ini, Papa Diki dan Mama Dinar akan pergi ke rumah Ibu Lena untuk melamar putrinya yang akan dijadikan menantu keluarga Ardiansyah. Rencana ini pun sudah diketahui oleh Ibu Lena. Tapi sebelum itu Davin memang lebih dahulu menyampaikan maksud hatinya untuk membawa hubungan dirinya dan Sira ke tahap yang lebih serius lagi. Dan tentu saja langsung diterima dengan senang hati oleh ibu dari Sira. Walaupun tamunya hanya orang tua Davin saja, namun Ibu Lena sudah begitu bersemangat untuk menyiapkan berbagai makanan guna menjamu calon besannya. Setelah pulang dari toko, tanpa beristirahat terlebih dahulu, Ibu Lena langsung menuju ke dapur dan berkutat dengan segala alat perangnya.
Mulai dari membuat kue hingga makanan utama dibuatnya sendiri. Menggunakan kedua tangannya dengan perasaan sukacita. Bahkan senyumannya tak pernah surut dan terus mengembang. Davin dan Sira sore ini pun pulang bersama, sejak mengetahui dan mengungkapkan perasaan masing-masing. Davin tak mengizinkan Sira untuk berangkat serta pulang sendiri, meskipun masih harus secara sembunyi-sembunyi dari yang lain. Mau mampir untuk beli kue atau makanan dulu gak? Tanya Davin saat di perjalanan. Gak usahlah Dav, lagian juga buat apa? Sahut Sira. Ya buat untuk nanti malam, kata Davin. Ibu sudah memasak untuk itu, kata Sira. Harusnya kamu minta sama ibu buat gak usah repot-repot masak. Kita bisa beli aja, takutnya nanti ibu malah kecapean. Kata Davin yang penuh perhatian dengan calon ibu mertuanya, sehingga membuat Sira langsung mengalihkan pandangannya. Yang dari tadi menghadap ke depan menjadi menghadap ke arah Davin. Senyum tipis pun juga langsung mengembang dari bibirnya. Terima kasih ya sudah begitu perhatian sama ibu. Aku juga udah bilang seperti yang kamu katakan sama ibu. Tapi ibu tetap kuekeh ingin menyiapkan makanan untuk calon besannya sendiri. Kata Sira memegang sebelah tangan Davin yang tak memegang setir. Davin langsung membawa tangan itu terus ke atas sampai ke bibirnya dan langsung menciumnya dengan lembut. Ibu kamu juga akan jadi ibu aku, jadi sudah sewajarnya jika aku perhatian sama beliau. Kata Davin yang membuat hati Sira menghangat. Karena tak hanya dirinya namun Davin juga menerima ibunya dengan baik. Mampir Dav, tawar Sira saat mobil Davin telah sampai di halaman rumah Sira. Aku langsung pulang aja, kalau nanti mampir bisa aku kemalaman kesini sama mama, papa. Kata Davin, ya udah kalau gitu hati-hati ya. Kata Sira lagi, iya, tunggu aku datang nanti malam ya. Kata Davin dengan tangan yang mengelus pipi Sira menggunakan telapak tangannya. Sahut Sira sambil menganggukkan kepalanya. Aku masuk dulu, kata Sira lagi dan langsung keluar dari mobil tersebut. Setelah mengantar Sira pulang, Davin langsung pulang ke kediaman keluarga Ardiansyah dengan pesanan bahagia. Senyumnya terus mengembang di sepanjang jalan. Kalau ada orang yang melihatnya pasti akan mengatakan kalau dirinya sudah gila. Namun dia akui kalau dia mengakui sudah gila karena Sira. Sudah pulang, Dav? Tanya Mama Dinar saat melihat putra bungsunya. Ya, seperti yang Mama lihat. Sahut Davin. Davin langsung ke kamar ya Ma, mau bersih-bersih. Pamit Davin. Ya udah sana, biar nanti kita tak kemalaman datang ke rumah Sira. Kata Mama Dinar. Davin langsung bergegas masuk ke dalam kamarnya dan langsung membersihkan diri. Tapi betapa kagetnya dia saat keluar dari kamar mandi. Sudah ada sosok yang dia hindari sedang duduk di ranjang miliknya dengan santai. Apalagi saat ini Davin hanya mengenakan handuk sebatas pinggangnya.
untuk menutupi pusat tubuhnya bagian bawah. Serta handuk kecil yang dia pakai untuk menggosok rambutnya yang basah. "Ngapain kamu di sini?" tanya Davin dengan tatapan tajam. "Keluar, gak sopan masuk kamar orang lain dengan seenaknya," kata Davin lagi dengan ketus. "Heh, jangan marah-marah," kata Chika dengan santai dan mulai berdiri dari duduknya. Berjalan perlahan menuju ke arah Davin berada. "Keluar kamu, aku gak mau terjadi salah paham lagi dengan saudaraku," kata Davin. Davin, aku kesini cuma mau bilang, agar kamu mempertimbangkan lagi rencana kamu untuk bertunangan dengan gadis itu," kata Chika. "Dia sama sekali tak pantas bersanding sama kamu, kalian tak sepadan," katanya lagi. "Terus siapa yang menurutmu pantas untukku?" tanya Davin. "Kamu, heh," sambungnya lagi dengan tersenyum remeh. Chika, asal kamu tahu Sira itu jauh lebih baik daripada kamu," ujarnya. "Kamu itu wanita yang sudah bersuami, tak sepantasnya kamu datang ke kamar pria lain." Imbuhnya, "Aku tak peduli," kata Chika. "Kamu kan tahu kalau aku itu cinta sama kamu. Jadi tinggalkan Sira, maka aku juga akan meninggalkan Damar," katanya lagi. "Gila kamu," kata Davin dengan sarkas. "Keluar kamu dari kamar aku," kata Davin dengan dingin. "Davin," panggil Chika dengan tangan yang hendak memegang tubuh Davin. Namun sebelum sampai menyentuh sudah ditepis dengan kasar oleh Davin. "Keluar atau aku seret," ancam Davin. Chika pun langsung menghentakkan kakinya dengan kesal sebelum benar-benar keluar. Untung saja Davin sudah memasang kamera di kamarnya, jadi satu bukti lagi sudah didapatkan. "Dam, nak, ayo siap-siap, kita akan pergi ke rumah Sira. Ajak istrimu sekalian," kata Mama Dinar saat melihat putra sulungnya pulang. "Aku sama Chika gak ikut, Ma. Aku capek banget, pengen langsung rebahan," sahut Damar. "Tapi," kata Mama Dinar, "sudah biarkan saja, Ma. Kasihan putra kamu," potong Papa Diki yang tak ingin terlalu memaksa Damar. Lagian juga Papa Diki tak ingin semuanya kacau jika Damar dan Chika ikut. Karena kedua orang itu terlalu sinis bila ada Davin dan Sira. "Ma, Pa, aku ke kamar dulu," pamit Damar yang diangguki oleh kedua paruh baya itu. Setelah Damar pergi, Mama Dinar kembali memeriksa beberapa bawaan yang akan dipakai sebagai buah tangan saat ke rumah Sira. "Ma, Pa," sapa Davin yang sudah turun dengan mengenakan pakaian kasual. "Kamu sudah siap, Dav?" tanya Papa yang diangguki oleh Davin. "Kalau gitu kita langsung berangkat saja, biar gak kemalaman," kata Papa Diki lagi. Mereka bertiga pergi menggunakan satu mobil dengan disupiri oleh supir Papa Diki.
Semua barang pun juga sudah dimasukkan semuanya ke dalam mobil tanpa ada satupun yang tertinggal. Ibu Lena dan Sira pun telah bersiap. Mereka sudah rapi dengan pakaian yang memiliki warna yang sama. Berbagai macam kue pun telah tersaji di atas meja ruang tamu. Ada lemon cake dan tiramisu kesukaan calon besannya. Juga ada beberapa jenis kue tradisional yang Ibu Lena buat. Di ruang makan pun juga sudah tertata beberapa jenis sayur dan lauk untuk mereka makan nanti. Bahkan buah pun tak ketinggalan meskipun hanya jeruk juga pisang. Saat Sira dan Ibu Lena duduk di kursi ruang TV sambil sedikit berbincang. Tak berapa lama ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Biar Sira aja Bu, mungkin itu Davin dan keluarganya. Kata Sira saat sang ibu hendak beranjak dari duduknya. Bagaimana penampilan Sira, Bu? Tanyanya sebelum berjalan ke depan. Anak ibu cantik sekali. Puji Ibu Lena, ibu juga sangat cantik. Puji balik Sira. Sira ke depan dulu, Bu. Sambungnya, sebenarnya pernah ada keraguan dari Ibu Lena saat tahu Davin dan Sira mempunyai hubungan dekat. Ibu Lena takut putrinya itu akan kecewa sehingga bisa meninggalkan luka baru yang begitu mendalam. Karena perbedaan status yang mereka miliki, tapi dengan diterimanya Sira oleh orang tua Davin. Apalagi perlakuan Davin yang begitu baik membuat keraguan di hati Ibu Lena perlahan mulai sirna. Sebagai seorang ibu dia hanya ingin yang terbaik untuk putrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Sira. Ma, Pa, silahkan masuk, kata Sira. Aku enggak nih, goda Davin. Cek kamu, decak Sira. Davin, tegur Mama Dinar yang membuat Davin berhenti untuk menggoda pujaan hatinya. Silahkan duduk Ma, Pa, Dav, Sira ke dalam sebentar untuk panggil ibu, kata Sira dengan begitu sopan. Sira pergi ke ruang TV, namun ternyata ibunya sudah tak ada di sana. Akhirnya memilih untuk mencari sang ibu di dapur karena sebelumnya Sira cari di kamar pun tak ada. Ibu ngapain? Tanya Sira saat sang ibu sedang menyusun gelas di atas nampan. Itu yang datang Nak Davin sama keluarganya kan? Tanya Ibu Lena yang diangguki oleh Sira. Nah ini ibu mau bikin minum, kata Ibu Lena yang kembali meraih gelas dari rak. Ya ampun ibu, gak usah, nanti Sira aja yang bikin, kata Sira dengan mengambil alih gelas yang ada di tangan ibunya. Lebih baik sekarang ibu ikut Sira ke depan buat ketemu mereka, sambungnya lagi. Sira langsung saja meraih tangan Ibu Lena dan menggandengnya. Mereka berdua berjalan menuju ke arah di mana ruang tamu berada. Ma, Pa, ini ibunya Sira, kata Sira pada orang tua Davin. Selamat malam, maaf lama menunggu, kata Ibu Lena yang kemudian mengulurkan tangannya untuk menyalami Mama Dinar, Papa Diki juga Davin. Ya beginilah keadaan kediaman Sira, kata Ibu Lena lagi. Rumahnya terasa nyaman kok Jeng Em, sahut Mama Dinar dengan kalimat yang menggantung.
Lena, nama saya Lena, sahut Ibu Lena. Ah iya jeng Lena, kata Mama Dinar. Saya Dinar dan itu suami saya namanya Diki, kata Mama Dinar memperkenalkan dirinya juga sang suami. Tapi ngomong-ngomong ayahnya Sira mana ya jeng? Tanya Mama Dinar yang membuat wajah Ibu Lena juga Sira langsung berubah sedikit muram. Mama, lirih Davin menegur mamanya. Apa sih Dav? Mama cuma nanya kok, memangnya gak boleh? Sahut Mama Dinar. Salah Davin juga sih yang tak mengatakan kepada kedua orang tuanya. Jika Sira hanya tinggal berdua dengan sang ibu tanpa sosok seorang ayah selama ini. Oh itu ayahnya Sira gak ada jeng, sahut Ibu Lena. Sudah meninggal, oh maaf kalau begitu, kami sama sekali gak tahu. Kata Mama Dinar yang merasa tak enak hati. Bukan meninggal, tapi lebih tepatnya entah pergi kemana. Dia meninggalkan kami dari Sira masih kecil. Kata Ibu Lena sambil menundukkan kepalanya. Dia rasa dirinya perlu mengatakan hal ini daripada besannya itu tahu dari orang lain. Perkataan Ibu Lena itu membuat Mama Dinar dan Papa Diki sontak saja langsung saling pandang. Sekali lagi maafkan saya jeng. Saya benar-benar gak tahu dan gak bermaksud untuk membuka luka lama jeng Lena dan Sira. Ucap Mama Dinar yang saat tangannya sudah memegang tangan Ibu Lena untuk memberikan kekuatan. Maaf Sira permisi ke belakang sebentar, kata Sira. Sira ke belakang untuk membuatkan teh hangat untuk mereka semua. Namun Sira pun sempat menangis di dapur. Bukan mengingat tentang ayahnya, melainkan mengingat kisah sedihnya bersama sang ibu. Begini Bu, maksud kedatangan kami ke sini. Ingin melamar putri ibu untuk menjadi istri putra kedua kami, Davin. Kata Papa Diki mengatakan maksud kedatangannya setelah Sira pun duduk di sana. Kalau saya sebagai ibu, sebagai orang tua terserah dengan anaknya saja Pak. Karena dialah yang akan menjalaninya, kata Ibu Lena. Bagaimana Sira, apakah kamu mau menerima lamaran dari keluarga kami? Tanya Papa Diki dengan menatap ke arah Sira. Iya Pak, insya Allah, jawab Sira dengan mantap. Alhamdulillah, ucap mereka semua. Mereka pun kembali berbincang untuk membahas pertunangan keduanya. Sehingga sudah diputuskan jika mereka berdua akan bertunangan hari Sabtu depan. Keluarga Ardiansyah meminta agar pertunangan anak-anak mereka dilakukan di ballroom hotel dengan meriah. Sama seperti dulu saat Damar dan Cika bertunangan, namun dari pihak Sira menolaknya secara halus. Apa Sira boleh minta acara pertunangannya diadakan di rumah ini dan itu pun dengan sederhana saja? Tanya Sira. Iya Pak, Bu, saya juga inginnya pertunangan mereka diadakan di rumah ini. Kalau pesta pernikahan mereka kelak, tak apa kalau akan diadakan di hotel, terserah Bapak dan Ibu. Timpal Ibu Lena, bagaimana Dav? Tanya Papa Diki pada sang putra. Kalau Davin terserah sama Siranya saja Pak.
Jawab Davin. Baiklah kalau begitu sudah diputuskan kalau acara pertunangan akan diadakan di rumah ini. Putus Papa Diki. Tapi izinkan kami untuk membantu semuanya, Jeng. Sahut Mama Dinar. Kami. Kata Ibu Lena yang ingin menolak keinginan mamanya Davin. Saya mohon dan saya memaksa. Kata Mama Dinar yang seolah tak mau terbantahkan. Baiklah. Kata Ibu Lena pada akhirnya. Pembicaraan mereka pun terhenti karena mereka semua beralih ke ruang makan untuk makan malam. Saya itu pernah ngomong loh Jeng sama Davin, saya minta diketemuin sama Jeng Lena. Kata Mama Dinar, mau minta ajarin bikin kue. Sambungnya lagi, boleh kan Jeng? Tanyanya, tentu saja kapan saja ibu mau belajar, dengan senang hati saya ajari. Tapi sebenarnya saya ini tak terlalu pandai loh Bu, kata Ibu Lena. Jeng Lena ini terlalu merendah, sahut Mama Dinar. Kue buatan Ibu Lena itu rasanya enak, saya dan suami sangat suka. Sambungnya. Syukurlah kalau Bapak dan Ibu suka, kata Ibu Lena. Mengingat hari sudah cukup larut. Kamu sekeluarga pamit undur diri dan terima kasih atas jamuannya Bu, Sira. Kata Papa Diki, tunggu sebentar Pak, Bu. Kata Ibu Lena yang langsung memberikan kode pada Sira. Sira yang paham pun langsung bergegas pergi ke dalam untuk mengambil beberapa bingkisan. Pak, Bu, mohon diterima, kata Ibu Lena yang menyerahkannya pada Mama Dinar. Apa ini Bu, kok malah jadi ngerepotin, kata Mama Dinar. Hanya kue, untuk ibu sekeluarga, sahut Ibu Lena. Terima kasih ya Jeng, ucap Mama Dinar. Semua urusan sudah beres, mereka juga sudah puas berbincang, malam pun sudah semakin larut. Akhirnya Davin beserta keluarganya pun undur diri. Pagi ini Davin keluar dari kamarnya dengan wajah bersinar juga lebih fresh. Senyuman pun tak pernah surut dari bibirnya semenjak bangun tidur tadi. Ah, beginikah rasanya punya kekasih hati. Gumamnya yang lagi tersenyum. Baru mau tunangan aja senengnya kayak gini. Kalau udah nikah kayak apa ya senengnya. Sambungnya lagi dengan memegang dagunya menggunakan ibu jari serta jari telunjuknya. Melihat jam yang ada di atas nakas, membuatnya turun dengan tergesa. Pasalnya pagi ini dirinya akan ada janji penting dengan salah satu kolega bisnisnya. Bersambung.